Selamat siang guys, kali ini kita masuk di kawasan Borobudur. Kita sudah sama guide kita. Ya, siapa? Pak Roni. Ya, kita nanti akan dipandu untuk mengetahui sejarah dari Borobudur ini. Dari sebelum baru agak jauh ya. Nah, Mas Mbak, adik-adik semuanya. Nah, ini foto-foto Candi Borobudur pada zaman Belanda. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau pada saat candi dibangun belum ada fotonya karena Candi Borobudur dibangun 1200 tahun yang lalu. Zaman Kerajaan Mataram itu belum ada kamera. Jadi gambar aja belum ada, apalagi foto. Hasil jepretan kamera nggak ada. Nah, kondisinya seperti ini karena Candi Borobudur ini pernah ditinggalkan oleh Mataram, Kerajaan Mataram yang ada di Jawa Tengah ini karena Gunung Merapi meletus tahun 1006. Nah, sekarang kita mulai yang bangun siapa dulu? Yang bangun ini ya Kerajaan Mataram yang pertama memeluk agama Buddha. Kalau dulu-dulunya kan Hindu. Nah, Kerajaan Mataram dulu pusatnya tidak di Jawa Tengah bagian selatan ini, tapi di Pantura, di pantai utara, tepatnya ditemukannya sebuah prasasti bernama Prasasti Sojomerto itu di daerah Batang. Nah, di situ berbahasa Melayu kuno, daerah Batang, Kabupaten Batang, ya, Kabupaten Batang, Melayu kuno. Di situ ditulis nama seorang raja bernama Dapunta Sailendra. Tapi bahasanya Melayu kuno, ini saya Indonesiakan ya. Ayahnya bernama Sentanu, ibunya bernama Badrawati. Nah, makanya ini luar jalan di luar taman ini jalan Badrawati. Nah, kemudian Sentanu istrinya Sampula. Terus nanti ada praksi yang lain, anaknya bernama Kartikayasa. Kartikayasa jadi raja menggantikan Sailendra ini yang sudah meninggal. Tapi juga dia juga pada usia muda sudah meninggal. Akhirnya diganti oleh istrinya bernama Ratu Sima yang juga merupakan keturunan raja di Sunda Galuh di Sunda, di Pajajaran. Sunda Galuh di Jawa Barat. Itu istrinya siapa? Kartikayasa. Istrinya anak menantunya Sailendra. Menantunya Sailendra. Oh, Ratu Sima menantunya Sailendra. Ratu Sima itu Kalingga bukan? Kalingga, kerajaannya Kalingga. Candinya didirikan mana? Candi Dieng di Wonosobo. Iya. Kemudian candi apa? Di luar Gedung Songo. Nah, Gedung Songo ditetap. Tapi itu masih Hindu. Nah, nanti kok jadi kuda lah ini. Dari Ratu Sima dengan Kartikayasa ini melahirkan Sana meninggal diganti oleh adiknya Sanaha. Tapi karena Sanaha itu perempuan, setelah anak Sanaha dewasa, segera diberikan kepada anak Sanaha yang bernama Sanjaya. Nah, oleh Sanjaya akhirnya kerajaan dipindah ke Jawa Tengah bagian selatan ini. Kemudian Sanjaya menjalani ritual agama Hindu, tetapi akhirnya sakit selama 8 hari, diobati oleh gurunya yang seorang pendeta, tidak sembuh. Dijelaskan dalam sebuah prasasti namanya Prasasti Sangkara, anaknya yang bernama Rake Panangkaran ini tidak mau lagi mengikuti ayahnya. Rake Panangkaran anaknya Sanaha. Anaknya Sanjaya. Oh, anaknya Sanjaya. Kalau dari sana, kalau Sanaha berarti cucunya. Cucunya Sanaha. Sanaha. Rake Panangkaran, dia Sangkara. Kerajaannya Kamulan, Medang Kamulan. Ya, kerajaannya Medang Kamulan. Nah, Rake Panangkaran, dia Sangkara lengkapnya. Atau nama lahirnya Daranindra, disebut Raja Indra. Raja Indra. Hindu ya. Nah, ini Hindu dulu, kemudian pada saat Daranindra ini ayahnya meninggal, dia akhirnya memeluk agama Buddha. Karena dia tidak mau mengikuti ayahnya yang menjalani ritual Hindu, akhirnya sakit gitu. Tetapi kan yang pindah agama ini hanya Indra saja. Sementara anak Sanjaya yang lain masih Hindu. Cuman yang jadi raja kan Indra. Nah, akhirnya Indra mulai mendirikan candi yang bersifat Buddha. Pertama kali, belum Borobudur, tetapi Abaya Giri Wihara. Ada yang tahu apa itu ya? Ratu Boko. Oh iya. Nah, Ratu Boko. Terus yang lainnya Manjusri Graha. Kira-kira apa? Nah, ini Candi Sewu. Sebelahnya Prambanan. Iya. Nah, terus Tara Bawana. Itu Kalasan. Karena tadi Kalasan itu tempat untuk menghormati bodhisattva perempuan namanya Dewi Tara. Bahasa Kertanya
Avalokiteswara. Kalau orang Cina menyebutnya Kuan Yin. Nah, Kuan Im. Kuan Im. Nah, itu untuk itu apa tadi Tarabawan atau Kalasan. Sementara untuk Candi Buddha Borobudur sendiri ini baru didesain oleh Indra. Tidak hanya Borobudur ya, Borobudur Borobudur, Mendut, Pawon, yang satunya Manangawen dekat Muntilan. Itu didesain oleh Indra, tapi akhirnya saat desain selesai belum sempat membangun sudah meninggal. Dilanjutkan anak dari Indra namanya Samaratungga. Nah, Samaratungga belum selesai, dirubah desainnya karena Candi Borobudur runtuh. Nanti tak kasih tahu penyebab runtuhnya Borobudur. Oleh desain Indra itu dirubah oleh anaknya Samaratungga atau cucu Indra, seorang putri namanya Pramodawardhani. Setelah merubah desain itu, meskipun bangunan belum jadi, sudah keluar prasasti tentang penetapan bahwa wilayah Medang Kamulan ini bebas pajak karena rakyatnya tiap hari merawat bangunan yang bernama Sambara. Itu prasasti 842. Sambara itu apa? Sambara itu bahasa Sanskerta artinya kumpulan amal kebajikan. Kemudian ini juga merupakan nama asli Borobudur. Karena Candi Borobudur itu terdiri dari 10 tingkat. Ini tingkat 7, yang 6 ke bawah ini ya, enggak kelihatan ya. 6, ini 7, 8, 9, 10 ya. 10 yang paling gede. 10 yang paling besar. Nah, ini 7, 8, 9, 10. 10 ini merupakan tahapan untuk menjadi Buddha atau level manusia. Supaya jadi Buddha harus melalui 10 tingkat. Bahasa Sanskertanya Budara. Nah, jadi kan Sambara Budara digabung. Sambara Budara ya. Karena di sini bahasa Jawa, kira-kira kalau bahasa Jawa kan enggak Hana Caraka tapi Bono Coroko ya. Maka Sambara Budara dibaca Samboro Budoro. Orang Jawa itu bilang Surabaya, Surabaya. Nah, makanya Samboro Budoro karena terlalu panjang, orang Jawa suka nyingkat-nyingkat. Yogyakarta Yojo. Borobudur ya jadi Borobudur, lama-lama jadi Borobudur. Itu menurut sejarawan D.C. Kasparis dari Belanda. Jadi kata Borobudur dari Sambara Budara dulu. Nah, dari prasasti 842 dikurangi 775 naik ke atasnya Raja Indra, ketemunya 67 tahun. Jadi kira-kira pendirian Candi Borobudur ini memakan waktu 67 tahun, 3 generasi. Indra, Samaratungga, Pramodawardhani. Nah, ini Pramodawardhani juga akhirnya menikah dengan pangeran yang beragama Hindu, namanya Rakai Pikatan. Karena Rakai Pikatan ini Hindu, akhirnya mendirikan Prambanan. Suaminya Hindu, istrinya Buddha. Jadi sejak saat itu di Kerajaan Mataram diakui dua agama, yaitu Hindu dan Buddha, semenjak Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani. Kalau dulu Hindu saja. Setelah Indra jadi raja, di Buddha saja. Yang mana? Yang dulu masuk ke sini Hindu apa Buddha? Hindu dulu, karena candi-candi Buddha yang lebih tua dari dia nggak ada. Yang paling tua yang dari Jawa Tengah kan dia. Ya, baru Ungaran, Gedung Songo. Baru yang paling tua candi Buddhanya Ratu Boko itu. Nah, akhirnya kan ketemu dulu dia memang Hindu dulu. Nah, tapi nanti setelah pindah ke Jawa Timur, pindah ke Jawa Timurnya ini tadi nyambung ya, Gunung Merapi meletus tahun 1006. Jadi candi-candi yang saya sebutkan tadi semuanya runtuh oleh gempa. Kemudian ketutup oleh abu vulkanik. Menurut kitab ini, kitabnya tidak hanya untuk Hindu tapi juga untuk Hindu Buddha, bahwa di suatu tempat kalau terjadi 3 hal. 1, bencana alam. 2, perang. 3, pagebluk wabah penyakit seperti corona. Nah, kalau dulu terjadi zaman Mataram sudah pindah. Kalau sekarang mau Pak Jokowi ngejarannya pindah-pindah kemana? Udah ada negara lain. Kalau zaman dulu ya, kalau pindah di tempat lain belum ada yang menghuni. Nah, makanya tahun 1006 itu karena Gunung Merapi meletus, akhirnya kerajaannya dipindah ke Jawa Timur. Jadi rakyatnya diajak oleh raja, karena raja dianggap dewa. Jadi tempat itu sudah tidak diberkati lagi oleh dewa yang levelnya lebih tinggi dari raja. Makanya oleh raja, yuk pindah, ngikut gitu. Akhirnya menjadi kerajaan yang pertama di Jawa Timur Kahuripan. Nanti pecah menjadi 2, Jenggala dan Kediri. Yang Kediri ini saat rajanya Tunggul Pametung, istrinya cantik, namanya Ken Dedes. Nah, akhirnya kan Arok jatuh cinta ini. Akhirnya Ken Dedes diperistiri oleh Ken Arok karena Tunggul Pametung dibunuh oleh Ken Dedes, oleh
siapa Ken Arok nanti oleh Ken Arok negaranya diganti menjadi Singosari. Singosari itu Singosari akhirnya kan yang dulunya Kediri menjadi negara bawahan, kerajaan bawahan kan marah. Saat Rajanya Kertanegara Jayakatwang berontak lagi. Kertanegara meninggal karena dibunuh, tapi anaknya yang bernama Gayatri bisa melarikan diri ke dalam hutan bersama anak menantunya Kertanegara yang bernama Raden Wijaya. Mendirikan Majapahit, ya nyambung gitu ya. Seneng ini saya ibunya, tapi nyambung terus ya nama-namanya istilahnya. Biasanya jarang. Ini belajar berarti ini ya. Oke, Rasul. Kemudian Borobudur gimana kabarnya? Ini 800 tahun kemudian baru ditemukan. Keadaannya seperti ini, ditemukan ya enggak sulit, ini setelah dibersihkan ya. Waktu ditemukan 1814. Jadi sekian puluh tahun ya sebelum ini kan diambil fotonya tahun ini. Tapi sekian puluh tahun kira-kira 70 tahun sebelum ini. Nih, ini baru ditemukan oleh orang Inggris namanya Raffles. 1814. Akhirnya Raffles membuka Candi Borobudur yang terselimuti oleh hutan selama 6 bulan, tiap hari 200 orang nebang hutan. Kalau itu ada catatannya, 200 orang tiap hari. Karena ya bukan Raffles yang buka, Raffles yang bayar gitu loh, maksudnya yang bayar, yang buka ya rakyat. Sekitar sini, kemudian 6 bulan selesai. Nah, setelah itu Raffles harus kembali ke Inggris. Yang datang orang Belanda, seorang pemerhati benda-benda arkeologi namanya Izerman. Ini kalau misalkan kepalanya kan hilang ini, nanti bisa apa ya? Ini kepalanya yang hilang ini kalau misalnya ketemunya enggak jauh dari tempatnya patah ini bisa dikembalikan dengan cara ini bekas luka bekalnya, ini leher yang ikut badan, ketemu leher yang ikut kepala, dicocokkan. Enggak cocok berarti cari yang lain. Masuk ini, nah berarti kepala itu miliknya. Banyak sekali. Sementara kalau yang kesulitan ini kok enggak ada yang cocok ya. Ini dikirim ke Batavia, Jakarta, zaman dulu Batavia. Dari Batavia dikirim ke Belanda di Museum Leiden. Celakanya yang di Museum Leiden karena dipajang di etalase kayak gini. Nggak bisa dikembalikan. Ini kan kalau lehernya tidak dihaluskan gelundung ini Mbak. Makanya dihaluskan, baru bisa dibaca di etalase. Makanya sekarang kalau mau dicocokkan lagi sulit. Karena ini yang ikut kepala lehernya halus. Lain halnya kalau masih gini cocok. Berapa sampai berapa yang tercatat? Yang tercatat sekarang ada di museum kita, Balai Konservasi ada 58, baru berhasil 2. Sementara yang di Leiden itu kita tidak tahu datanya berapa, tapi nanti bisa asalkan yang punya kita sukses dulu mengembalikan, nanti di Belanda bisa kirimkan. Nah kalau dikembalikan dari Belanda ini PR-nya tambah, karena tekniknya sekarang ternyata menggunakan X-ray floor scan. Jadi sinar X itu ditembakkan di kepala-kepala yang tersimpan di museum. Nanti terhubung dengan alat digital, di layarnya ketemu kadar besi sekian, kadar sen sekian, kadar silika sekian. Ya kadar itu pokoknya mineral yang terkandung dalam batu itu berapa persentasenya. Nanti dicari yang tidak ada kepalanya di candi itu, mana yang mirip. Kalau mirip berarti kepala itu miliknya. Karena memang untuk membuat satu candi itu butuh waktu lama ya, sehingga dari komposisi sisa zat karbonnya itu bisa teridentifikasi pasangannya minimal pada cara itu. Ini paling cara itu. Karena ya memang yang paling logis seperti itu mendekati. Nah, itu kan hasil dari letusan gunung, setelah Gunung Merapi. Nanti setelah padat menjadi batu. Ya. Nah, tapi ternyata kendalanya begini. Yang ada di candi itu kan tiap hari kena panas, kena hujan, ratusan tahun. Sementara yang di museum kan dalam ruangan terus. Ini kadarnya bisa bedanya jauh. Warnanya juga beda, keseluruhan gitu. Makanya yang 56 itu tidak berani maksakan. Makanya 58 berhasil 2, baru berani itu. Karena ini ada undang-undang cagar budaya yang mengatakan bahwa kepala harus kembali ke badan asli. Tidak boleh kepala salah tempat, tidak. Kalau makhluk hidup bisa pakai DNA, karena dari rambut sampai ujung kaki, ujung kuku, DNA-nya sama. Tapi kalau batu itu hasil letusan gunung, bisa beda. DNA-nya sini sama sana beda. Nah nanti mudah-mudahan ketemu metode yang lebih canggih lagi. Nah terus 1907 sampai dengan 1911 ini sudah ada Dinas Purbakalanya Belanda. Makanya ini ada upaya untuk mengembalikan Candi Borobudur seperti bentuk semula. Ini kan kok jadi seperti ini ya, karena biasanya
pengunjung yang belum tahu, Borobudur itu dikiranya batu semua sampai dalam, atau ada ruangan. Kedua-duanya salah. Borobudur tidak ada ruangan, juga bukan batu semua, tetapi bukit di dalamnya. Bukitnya dibungkus batu, jadilah Borobudur. Nah, makanya kelemahannya adalah kalau hujan, coba air hujannya kalau merebus ke bawah lantai, ini kan ambles, makanya ini kan ambles nih. Berubah ini. Karena tanahnya itu ambles. Makanya oleh Pak Van Erp ini orang Belanda, ini diambil dulu, kemudian kalau jegong cekung, nah itu diuruk. Tapi kalau menonjol dikepras, baru batunya dikembalikan ke posisi semula untuk membuat supaya air tidak masuk ke dalam bukit. Nat itu ini ya. Iya. Ini nat. Listnya ya. Nah, natnya ini diberi lapisan namanya mortar. Mortar ini terbuat dari kapur, gamping. Kapur, gamping. Kenapa kok tidak semen? Dia seorang arsitek bilang suatu saat Borobudur akan dibugar lagi, kalau ini di semen nanti batunya pecah. Karena fungsinya hanya untuk menyetop supaya air tidak merebus ke bukit, yang mortar saja cukup. Artinya dia dimortar oleh Van Erp. Cuman hanya mulai dari 7 sampai 9 ya, yang bawah belum. Belum lah, makanya gambarnya ada di belakang ini ya. Tapi setelah diinterogasi katanya dia balas dendam atas kasus Tanjung Priok. Nah, Tanjung Priok itu kan terjadi tahun 2004. Di situ ada spanduk anti pemerintah. Ya, tahu zaman Soeharto ada spanduk kayak gitu kan, ya harus ini ya. Tidak diturunkan satu ya, akhirnya aparat menurunkan sendiri spanduk itu. Makanya kan spanduk itu dipasang di masuk. Perubahan desain ya, perubahan desain Candi Borobudur oleh generasi ketiga atau yang bernama Putri Pramudawardhani tadi. Nah, tak gambarkan dulu. Ini kira-kira seperti ini ya, saya bukan pintar gambar tapi ini kira-kira pondasinya seperti ini. Terus ini mewakili tingkat 2 sampai 6 gitu aja ya. Nah, kira-kira gini. Nah, dari tingkat 7 dahulu puncaknya oleh Samaratungga atau anak Indra ada stupa induk besar sekali seperti ini. Nah, ini sudah 7 ini. Tetapi diingat ya, tadi dalamnya bukit ya kan. Karena ini terlalu besar akhirnya ini ambles. Jadi bukit Candi Borobudur ini tidak cukup kuat menopang berat beban puncak stupa. Nah, setelah ini ambles, ini kedorong keluar. Yang ada reliefnya ini. Jadi ini desain Raja Indra, ini batu tok ya, batu tok ini Bu. Nah, desain Raja Indra, kaki Candi Borobudur yang asli itu ada reliefnya ini. Meskipun relief belum dibuat. Yang buat ini juga Pramudawardhani. Generasinya Pramudawardhani. Jadi dibuat relief dulu. Ini relief terakhir dibuat. Karena ini ambles, ini kedorong keluar. Nah, ini kedorong ke sini.
Makanya supaya ini tidak kedorong keluar di periodenya Pramodawardhani, kaki asli Candi Borobudur ditambah kaki tambahan lebarnya 7 meter dari pojok sana tempat itu orang yang duduk pakai jaket merah sampai depannya orang pegang payung ini lagi moto ini 7 meter ditutup 7 meter ke sini, tapi batu semua ini sekelilingnya. Akhirnya kan relief ini kan tidak kelihatan. Relief ini juga pernah ketutup. Itu satu. Yang kedua, tingkat 7 ini dipecah menjadi 3 tingkat lagi. 1, 2, 3. Nah, akhirnya ini ada 72 stupa kecil-kecil. Puncaknya stupa yang sekarang ada ini. Dan 72 ini stupanya diberi lubang untuk mengurangi beban. Kalau tidak berlubang masih berat. Fungsinya lubang ternyata Fungsinya lubang itu untuk mengurangi beban, selain juga ada makna filsafatnya. Nah, akhirnya sekarang Borobudur ada 10 tingkat. Karena ini dipecah menjadi 3 tingkat lagi dan 1 puncak. Jadi kan 6 tambah 4. Ya, kalau dulu kan hanya 6 tambah 1. Waktu generasi kedua. Nah, setelah itu 1942 ini Jepang masuk. Ini relief di dalamnya ini ditemukan oleh dinas purbakalanya Jepang namanya Keming Bunkashi Doso, Jenderal Yasujiro Furuzawa. Yang sebelah sini dibuka, nah, batunya taruh sana itu. Nah, akhirnya Orde Baru lihat, oh bagus ya, kita buka lagi yang sini. Zaman Pak Harto, buka lagi taruh sana. Makanya sekarang kita sudut ini kelihatan. sebenarnya ini tadinya dalam ya? Di mana? Ini di dalam. Iya di dalam ini karena batunya sampai sini penutupnya sampai ini loh selokan ini. Selokan air. Tapi jeda antara itu dinding itu ada sekian senti gitu ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Itu rapat. Karena ini fungsinya untuk menahan biar kalau ada tekanan berat dari atas ini nggak kedorong keluar. Ini kalau berat ini kan ini akhirnya mendorong ini. Karena dalamnya bukit gitu. Kalau yang dibuka ini saja nggak apa-apa. Kalau dibuka semua nggak boleh, nanti longsor. Nah, ditutup 7 meter ini kan batu semua, makanya ini sudah menopang kaki asli. Makanya ini kalau bahasa arsitekturnya namanya counterweight foundation. Jadi fondasi untuk melawan berat beban. Nah, akhirnya ini kan kita kelihatan relief yang diambil dari kitab hukum karmanya umat Buddha. Jadi ngapa kok dibikin relief di sini? Karena kitabnya umat Buddha itu bahasanya Sanskerta. Di sini Jawa. Nah, kita saja yang Muslim bisa baca Al-Quran bahasanya Arab, tapi kan bahasa Arab nggak tahu kan. Biasanya kecuali kalau belajar. Oh, itu ada terjemahannya, ada tafsirnya, lah baru tahu. Tapi mereka waktu itu untuk mengajarkan kepada umatnya digambarkanlah di dinding candi ini untuk biar mudah dimengerti. Gambarnya gambar kayak gambar komik itu sebetulnya ini kitab yang dulu-dulunya bahasa Sanskerta. Nah, kalau yang paling bawah ini tentang hukum karma. Oh, hukum karma tahu nggak? Hukum karma sebab akibat. Dan nanti kalau kita baca di sana tahu. Hukum karma itu seperti ini. Ya. Nah, coba membaca relief. gitu ya. Jadi perubahan desain kan sudah akhirnya Indra sama Pramodawardhani. Indra sama Ratungga Pramodawardhani. Nah, dirubah oleh Pramodawardhani itu. Kita lanjutkan untuk membaca relief. Ya, agak panas ya sedikit. Tidak panas nggak apa-apa. Payung. Ya. Kita mendekat ke bangunan candinya. Masih bersama Kak Roni untuk menyampaikan sejarah dan gambaran Candi Borobudur. Ya, Oke, ya. sekarang kita sudah di dekat candi. Inilah relief yang ceritanya tentang hukum karma yang bisa kita lihat. Memang ada yang tidak bisa dilihat. Ada di mana? Di belakang pondasi ini. Jadi kalau pondasi ini dibuka, Itu ada gitu ya. ada ini. Seperti ini masuk ke sana masih ada 156 lagi. Cuman ketutup ini. Kalau ini masangnya tahun berapa? Kalau ini masanya kira-kira 900. Jadi karena tadi keluar prasasti 842. Sekitar itu, karena ini kan generasi ketiga yang masang ini. Ya, supaya kaget ya. Yang dibuka oleh Jepang kan 2, yang dibuka oleh Orde Baru juga 2, makanya 4 kelihatan. Jadi 156 ya memang nggak boleh dibuka karena nanti longsor. Nah, ceritanya gini ini berdasarkan kitab dalam agama Buddha ini ceritanya orang kaya raya.
kok tahu itu? Nah ini banyak perhiasannya. Ini selain dari kitab juga ini kalau mahasiswa jurusan seni rupa ITB ini pakai ikonografi akan tahu membaca ini tanpa kitabnya. Orang yang duduk di atas biasanya itu orang yang berjaya, ya. Ningrat ya. Ya, yang ningrat. Tingkatannya ya meskipun bukan raja, tetapi kalau secara kekayaan ya tingkatannya sultan gitu ya. Kalau yang bawah ini asistennya. Crazy Rich. Mereka itu crazy rich. Nah, mereka itu keluarganya kaya raya tapi pelit. Asistennya mau minta naik gaji, tidak diberi. Maka juga mereka tidak pernah sedekah. Tapi untuk apa uangnya? Nah, sebelah kirinya untuk mabuk-mabukan tiap hari. Pegang cangkir untuk minum-minuman keras. Mana gambar cangkir? Ini yang dipegang paling tengah itu. Nah, cawan itu lah. Kemudian setelah mabuk ini joget-joget. Makanya ada, saya sudah menyinggung ada alat musik ya. Ada kendang, ada seruling. Yang niup seruling, ada yang nabuk kendang, yang mabuk juga joget. Ada yang maaf lah ini beli cewek. Yang sama juga. Nah, akhirnya uangnya tiap hari digunakan untuk itu, jatuh miskin, bangkrut. Gimana itu? Pojok bawah. Nah, minta-minta. Nah, minta-minta. Iya, akhirnya tidak ada orang yang memberi karena waktu dia masih kaya tidak pernah berbagi. Karmanya di situ. Ya. Jadi apa yang dia buat, dia panen sendiri. Dulu pelit ya enggak. Yeah. Sekarang waktu bangkrut nggak ada orang yang mau menolong gitu ya. Ini terapa singkatnya di situ kalau di hukum karma. Karma. Kalau ini baik, ini karena baik, ini orang suka tolong menolong. Mana yang nolong? Nah, ada orang sakit, tetangganya bisa terapi. Sini Pak, tak pijit. Wah, dipijit. Oh, wah, tak buatkan ramuan obat-obatan. Di nutu deplok jamu istilahnya ya. Deplok jamu ada ya, memang kita deplok jamu Jawa itu memang sudah ada dari dulu, buktinya ini digambarkan. Meskipun di kitabnya tidak seperti ini, tetapi kan yang membuat ukiran ini kan orang Jawa, imajinasinya pemahat ya, orang deplok jamu gitu loh. Berarti dia yang ini memang seniman ya? Iya, ini seniman. Jadi kalau rakyat zaman dulu, rakyat zaman dulu, tapi mereka memang tapi bisa mempunyai keahlian memahat, dipercaya oleh raja untuk membuat ukiran di sini. Sedangkan kitab yang diberikan bentuknya tulisan, ya terserah yang mahat, pokoknya imajinasinya bukan buat obat-obatnya ya kayak deplok jamu kan gitu loh ya. Nah, akhirnya begini, deplok jamu terus mijit kerian ya kan. Ya zaman Keroan ya. Iya, kan zaman dahulu kan seperti itu. Orang yang ditolong kan sembuh. Nah, orang yang ditolong sembuh. Nah, terima kasih atas bantuannya para sahabat, para tetangga. Sekarang saya sudah sehat. Ini saya punya sesuatu, mohon diterima. Oh iya. Kan kalau yang sudah sembuh kan pasti tanda terima kasihnya memberikan imbalan gitu loh. Nah, akhirnya orang yang nolong tadi kan menerima imbalan, tapi hidupnya tidak boros seperti yang kiri, bisa nabung. Zaman dulu juga nabungnya itu gimana? Masukkan ke botol. Ini kan juga tradisi zaman dulu, tidak di bank kan zaman dulu. Kalau tiap hari nolong, tiap hari dapat imbalan, tiap hari nabung, lama-lama hidupnya menjadi sejahtera. Itu simbolnya keluarga bahagia. Ini pohon ya? Pohon itu, tapi ini hanya biasanya digunakan untuk pemisah antara satu fragmen perbuatan dan akibatnya. Iya. Karena di dalam kitabnya juga tidak digambarkan pohon apa. Itu ada pohon itu ya. Ini juga ada pohon. Itu warnanya beda. Nah, gini. Tadi kalau masih ingat tentang apa? Penimbangan.